Datanglah sosok perempuan, pas gitu, pas. Ini perempuan yang anehnya itu turunnya dari tangga di gudang ini. Teriak-teriak tengah malam. Teriak-teriak. Apa yang abah lihat? Kakinya dipegang. Dipegangin dia sampai teriak-teriak. Abang ngeliat juga dia? Lihat. Tinggi gede berbulu. Berbulu, mata merah. Istirahat gitu ya. Habis istirahat kan maghrib jam 6 istirahat tuh. Masuk. Nah begitu habis masuk, udahlah satu ada yang ketawa. Gitu. Kesurupan tuh ya? Kesurupan. Digotong. Digotong, dibawalah ke musola. Ya biasanya suka manggil abah. Abah. Ternyata sebelum ini selesai ada lagi yang digotong. Saya kenal gitu. Saya takut gitu. Gigi-giginya aja yang udah pada. Jadi sebelah bagus, sebelah hancur ya? Hancur. Aduh, gak kebayang. Wah. Dan merinding saya. Setelah itu apa ya? Baunya jadi nggak enak. Baunya bau apa tuh? Seperti bau apa ya, tikus mati lama lah, seperti itu. Bangke ya? Ya seperti itulah. Terus reaksi abah gimana tuh, Pak? Ya abah karena memang abah ngantuk, abah udah lanjut tidur. Bangun ketika udah subuh. Udah subuh. Abah kedinginan kan gini, gitu bangun subuh. Ya pas lihat lagi udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Nggak ada. Itu sih cuma bagian kecil lah. Bagian kecil? Berarti ada yang lebih parah, Bah? Bukan parah lagi. Wah, apa tuh, Bah? Mungkin ada beberapa cerita abah yang mungkin bisa sharing sama saya nih, Bah, yang mungkin saya kan penasaran juga nih, Bah. Itu apa, Bah? Apa aja, Bah? Makin seru soalnya ini ceritanya, teman-teman. Saya merinding loh tadi loh. Pas abah cerita merinding beneran. Ngerokok dulu nih, ngerokok. Ya, sambil ngerokok, Bah, sambil santai. Karena boleh dihadiri nggak nih kira-kira? Waduh, jangan dong. Oh ya udah nggak boleh. Karena sebenarnya saya mah aman sih. Iya. Tim. Oh iya. Si Cepot tak lari, Bah. Iya. Nggak, ini bercanda. Jangan dong, Bah. Biar nggak tegang, biar nggak seru. Iya. Ada korek. Oh, Bah. Pinjam ya. Iya, sambil. Tapi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Bah. Di sini santai, Bah. Ambil kita ngobrol-ngobrol santai lah. Itu biar enjoy dan relax. Dan saya nggak terlalu merinding. Iya. Iya. Kopi ya? Silakan, Bah. Minum, Bah. Mang Cepot nih kopi ya? Iya. Mana Cepot? Oh ya, Cepot belakang. Aduh, bener. Mantep, pahitnya pas, bener. Pas pahitnya. Bikin melek nih, soalnya kita tengah malam di syutingnya. Waduh. Wah, mantap. Lagi hawanya ya gini lah. Mirip-mirip yang tadi abah ceritain mungkin ya. Iya, mirip. Aduh. Pas banget, pantas langsung mau dipanggil dong. Oke, Pak, lanjut tuh ya. Itu cerita lainnya apa tuh, Pak? Yang mungkin salah satunya yang ini. Yang waktu itu malam Jumat ya. Abah lagi ngerokok nih. Karena memang sepi, nyendet lah. Sampai akhirnya ketiduran. Tapi dibilang ketiduran, enggak tidur. Datanglah sosok perempuan. Pas gitu, pas. Ini perempuan yang anehnya itu turunnya dari tangga di gudang ini. Tangga kan kayak gudang tuh ada tangga besi gitu. Ada tangga kan, ada juga ruangan di atas gitu, di atas. Jadi ya separuh ada tingkat gitu lah. Sedangkan itu kan lingkungan pabrik itu udah dikunci. Keadaan malam. Turun perempuan. Katanya numpang tidur di sini. Numpang tidur? Iya, numpang tidur. Dia di sana bilang nggak? Iya. Numpang tidur gitu? Enggak, datang kan begitu ini. Antara tidur nggak tidur gitulah. Tapi ngelihat, dia turunnya ngelihat, nyamperin. Pak, saya mau numpang tidur di sini. Iya, rambutnya keriting. Wah. Cuman hidungnya pesek gitu ya. Orangnya agak gemuk gitu. Seketika ya Abah ingat ini bukan orang gitu. Bukan orang gitu kan. Iya. Jadi spontan
tempat lu bukan di sini, sono dimakan gitu. Oh iya, secara logika juga sih nggak mungkin ya ada cewek mungkin jam malam dari gudang kosong. Iya, dari tangga. Ya tangga kan nggak mungkin ya. Soalnya kalau memangnya orang bener ngapain gitu loh. Iya. Tiba-tiba ngajakin tidur kan. Nggak mungkin kalau maling mungkin kabur dong ya. Iya. Nggak mungkin ngajakin tidur bareng. Iya. Itu langsung pergi Pak dia? Apa ya gimana? Ya langsung pergi, tapi kan di belakang abang nih tembok nih sambil nyenderan gitu duduk ya. Sambil ngerokok gitu. Sedangkan rokok memang belum mati. Ya jalan aja tapi tembus tembok. Tembus tembok. Itu pakai kaos seperti kaos yang segini nih, ya, gitu ya. Ya, tapi ada garis-garis gitu kan. Dia pakai seperti pakai apa ya? Pakai celana levis juga seperti itu. Oh, kayak orang beneran aja gitu. Kayak orang beneran. Tapi ya nggak sempat ngeliat kaki, tapi begitu. Tempat lo bukan di sini gitu. Sono kuburan gitu. Dia oh iya langsung. Itu malam pertama. Malam pertama apa tuh, Bah? Pertama dia datang. Oh itu malam pertama? Iya, itu hampir 3 malam lah. 3 malam berturut-turut. 3 malam berturut-turut? 3 malam berturut-turut. Kepikiran saya. 3 malam berturut-turut didatangi sosok tersebut yang sama persis, Bah? Sama persis. Dan itu orangnya. Itu malam kedua gimana tuh, Bah? Malam kedua, itu sih udah mulai tidur. Udah mulai tidur dan kaki abangnya seperti dipukul-pukul. Iya, dia izin kalau umpamanya orang izin mungkin ya. Oh, abang lagi tidur di gini ya. Pak gitu. Bapak dibangunin. Pak, kaget dong. Astagfirullahaladzim. Kenapa nih? Saya mau numpang tidur di samping Bapak. Pengen tidur di samping Abah. Abah bilang, tempat lu bukan di sini, di sono. Masih sama jawabannya? Masih. Dan dia pergi lagi. Seperti itu juga. Yang ketiga? Yang ketiga, udah tidur di samping Abah. Udah tidur tanpa izin? Udah tidur, iya. Udah tidur. Dan Abah sadarnya, seperti ada bau-bau yang nggak enak lah. Parfum bukan parfum yang sekarang gitu. Parfum seperti bau-bau pohon kemboja lah. Pohon kemboja? Iya, seperti kembang kemboja baunya. Kan gitu. Tuh bau-bau khas kuburan gitu ya? Ya, semacam seperti itulah. Begitu ini, aduh gitu. Akhirnya ya Abah usir. Sekali lagi Abah bilang, ini bukan tempat lu pergi dah. Ntar gua hadiahin deh lu. Itu maksudnya gue doain itu ya? Doain itu hadiahin bukan nyuguh bukan. Gue doain lah. Berarti yang Abah tahu kan tunggu sebelahnya kan kuburan ya? Iya. Apakah mungkin pas hari pertama itu ada orang meninggal atau gimana tuh, Bah? Enggak ada. Enggak ada. Itu memang kadang-kadang ya tempat ya itulah yang disebut tempat nggak boleh kosong lama teh kalau nggak ada orang seperti itu. Iya sih. Makhluk dari mana-mana ya kadang-kadang orang. Makanya kalau siang dikunci takut ada orang yang masuk. Dan itu ya seperti itulah mungkin makhluk-makhluk yang nggak kasat mata yang disebutnya jin itu ya. Mungkin bisa juga disebut kuntilanak seperti itu. Kuntilanak. Bisa juga. Kepikiran ya. Kalau Abah berani ngusir gitu, kalau saya udah nggak bisa gerak lah. Soalnya saya pernah explore ke gudang kosong, Mbak. Iya. Walaupun memang mental itu udah terasa ya karena udah biasa. Cuman tetep namanya hawa takut kalau ada selebatan itu ada gitu loh, Bah. Tapi mungkin karena Abah ya karena mungkin yang pertama faktor ekonomi ya, Bah. Kalau nggak gitu jelas, gimana lagi kan, Bah ya? Iya jelas. Makanya mungkin mentalnya lama-lama udah terbiasa gitu. Terbiasa. Jadinya udahlah gitu ya. Iya. Nah, iya. Nah, kalau untuk cerita yang paling serem banget nih selama Abah jaga di gudang tersebut, apa, Bah? Paling serem pernah waktu itu ada yang apa ya sebutannya yang mau ngontrak di situ. Ngontrak, ya kan gudang gitu. Mau dibikin pabrik mungkin. Ya, ini baunya bau nggak enak nih. Iya. Bau ya? Bau nggak enak. Nyium nggak? Bau bangke. Nyium ya?
Bener bau lo, beneran. Sumpah lo, bener. Agak busuk gitu ya? Iya. Iya bener-bener. Kayak ada bau kayak anyir. Iya. Anyir kayak tapi sekelebatan doang. Ya. Kayak Bau makanan. iya kayak bau bakaran gitu. Bakaran campur-campur bakaran. Kok bisa gitu ya? Ya mungkin Wah, bah jangan dihadirin, bah. enggak, mungkin dia juga Ngeh kali ya. iya sadar kalau kita diomongin. Tapi nggak apa-apa, udah biasa lah. Wah, ini ajaib loh. Tapi emang baunya nggak enak. Iya, baunya nggak enak beneran. Apa mungkin baunya kayak gini kali bapak tuh ini mirip-mirip kayak gini baunya? Lebih kalau umpamanya pengen muntah sih bener. Wah iya, bau pakai tikus ya. Iya. Nah, kalau ini kan cuma tipis baunya nih. Tipis sekelebatan. Sekelebat karena mungkin ke ini angin gitu ya. Yang jelas mah mungkin dia juga hadir lah. Hadir kok, tapi ya mungkin takut sama Kang Yuda kali. Wah, bisa aja Abah. Yang ada saya kalau ada, waduh, apalagi ngeliat yang bentuknya kayak gitu sebenarnya jiper juga sih, Bang. Iya. Cuman ya mencoba untuk memberanikan diri. Tapi memang biasanya yang saya tahu sih, Bang ya. Kalau diomongin emang katanya datang sih. Iya. Gitu. Namanya frekuensi ya. Mungkin. Nah, frekuensinya karena ketarik ada yang ngomongin kayak kita aja kalau ada yang ngomongin katanya telinganya teng gitu ya. Mungkin mereka pun ada apa sih gue diomongin gitu. Seperti itu. Ya tapi ya moga-moga tidak mengganggu karena ada anak nih Pak di dalam. Oh. Aman ya Pak ya? Aman. Ada tim nih, kasihan nih tim tuh si Cepot ntar gak boleh tidur sendiri. Aman ya tapi ya? Aman ya? Ya udahlah. Oke Bah, lanjut ya Bah ya. Aman tapi Bah ya? Aman insya Allah. Aman. Jadi gini, ada juga, jadi sebelum tempat itu dikontrak, adalah diutusan dari perwakilan pengontrak untuk nemenin Abah. Nemenin Abah. Maksudnya dia pun jaga gitu maksudnya? Iya. Oh. Terus Abah bilang ya silakan. Oke, yang namanya orang baru, mungkin ini ya mungkin tata krama atau tradisi suatu tempat, suatu daerah dia kurang paham. Jadi dia seakan-akan sedikit sombral lah, sombong. Kan kita waktu itu tidur masing-masing. Cuma di atas apa di bawah? Gue di bawah dah. Ya udah, gue di atas. Udah itu memang posisi belum malam banget. Masih jam-jam 10, jam 11 lah. Mungkin dia di bawah dingin, dia naik ke atas lah. Panggil itu, Pak, Bapak di bawah, saya di atasnya. Oh siap, memang di atas ada tempat tidur. Ada tempat tidur kalau di atas. Kalau di atas. Tidur lah dia. Tidur dia. Begitu tengah malam, sekitar ya antara yang biasa-biasa yang kayak gitu teh keluarnya sekitar jam-jam 1 sampai jam 3 lah. Oh, biasanya jam 1 lah, jam 1 lebih lah. Teriak-teriak tengah malam. Teriak. Apa yang Abah lihat? Kakinya dipegang. Dipegangin dia sampai teriak-teriak. Abah ngeliat juga dia. Lihat. Tinggi gede berbulu. Berbulu mata merah. Iya. Itu kayak mohon maaf genderuwo kali ya. Iya memang yang penguasa di situ. Oh, penguasa di situ. Mau sosoknya seperti itu bentuknya? Seperti itu, berbulu nih. Bulunya banyak. Iya. Banyak. Terus gimana tuh? Ya teriak-teriak. Begitu Abah lihat, Abah kan rada tapi gimana juga kita jaga berdua, jangan sampai terjadi hal-hal yang enggak. Ya, Abah sampai. Abah cuma ngambil kayu. Ambil kayu, Abah pukul-pukul ke ke semacam penjaga apa itu nama besi yang di dekat penjaga supaya orang nggak jatuh kan ke bawah tuh semacam apa teralis itu ya. Teralis Abah pukul tong gitu. Ya akhirnya pergi. Bukan pergi langsung nggak kelihatan aja, hilang gitu aja. Langsung hilang gitu aja. Dan orang itu sampai pagi nggak bisa bergerak. Nggak bisa gerak. Tapi ngomong bisa? Nggak bisa ngomong. Oh, kayak orang kaku gitu ya? Kaku, pucat sini semuanya putih sampai badannya dingin. Dan sadar-sadar ya udah dikasih air sama orang yang mungkin ada orang bisa lah gitu. Kasih air terus ada. Terus ada. Makanya dia cuma dibilang gitu,
Makanya kalau di sini jangan sombong, mungkin sombong. Mungkin dia terlalu inilah nggak takut gitu begituan gitu ya. Jadi nggak ada penghargaan. Karena setahu abang mah setiap tempat, setiap wilayah pasti ada yang penguasa gaibnya ya. Dia penguasa gaibnya, penguasa zohirnya. Ya itu. Akhirnya tuh dia masih kerja lagi tuh? Enggak, setelah itu sakit. Udah nggak mau lagi. Akhirnya nggak jadi tuh Pak? Nggak mau. Jadi. Wah itu. Kosong lagi. Oh iya. Wah cukup menyeramkan sih Bah, itu dari 3 cerita Abah tadi, mulai ketemu cewek muka hancur. Iya. Sampai yang mukanya kriwil-kriwil kuntilanak, sampai yang tadi penguasa itu udah bikin saya merinding. Apalagi ular tadi tuh, Bang. Wah, itu nggak nyangka sih gitu ya. Tapi cerita ular juga ada kenyataan ini, mah. Apa itu, Bang? Kaki sama waktu itu udah sempat dikontrak. Tapi sama beda yang itu ya? Beda orang. Sama-sama tidur, dan dia memang orangnya nggak sombong sih. Memang udah tua juga. Pantar Abah lah gitu. Ketika tidur tau-taunya badannya itu dililit sama ular. Ular aja. Ular asli? Ular asli, ular gede, ular sanca. Abah sadarnya pas tau-taunya dia bilang, Pak, gitu. Abah mau pikiran Abah, lu pasti diganggu aja lu gitu. Ternyata pas Abah lihat tuh kakinya lagi dililit sama ular. Dililit ular udah nggak bisa gerak. Dan akhirnya ya kalau ular mungkin masih berani lah Abah lah. Abi pegang, ya akhirnya masukin karung, dilepasin lagi. Itu ularnya yang Abah lihat itu atau beda? Bukan, ini ular sanca. Ular yang hijau itu? Ular sanca tuh yang apa ya? Yang seperti ular batik seperti ya? Batik, iya sanca, iya. Batik. Ya kayak orang piton gitu mirip ya? Nah, ular piton, sanca itu piton. Jadi ya itulah. Itu sebenarnya makanya kadang-kadang orang di sini tanya sama, lu berani amat? Bukan berani, memang kebutuhan satu. Ketika kita takut, ya mereka akan semakin berani sama kita. Kalau malam nih lagi jaga, kebetulan dekat WC juga kan situ. WC kamar mandi, iya dekat WC kamar mandi. Kadang-kadang Abah sendiri nih, ada yang nyalain keran, ada yang kencing, ada yang kayak mandi. Ada yang mandi? Ada, buru gitu. Ya kalau situ cerita itu mah Abah udah biasa ya? Lah gitu. Iya. Cuman yang dikhawatirkan kan sebenarnya orang-orang yang jahat. Jahat, benar. Tapi semenjak Abah jaga itu ada orang yang mungkin maling gitu, atau mungkin gimana, orang asli gitu, Bang? Oh enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah enggak ya? Alhamdulillah. Mungkin maling juga mikir-mikir sih. Iya. Kalau boleh tahu nih, mohon maaf ya, mungkin kita sedikit gali. Abah jaga di gudang tersebut, apakah memang masih ada barangnya? Apa gimana sih, Bah? Gitu. Ya tadinya memang gudang rusak aja. Gudang rusak, sempat juga apa ya sebutannya, dibilang dijarah ya nggak dijarah, habis aja. Habis karena memang kosong udah. Sampai akhirnya ada yang ngontrak. Gitu ya? Nyewa. Pertama cuma mungkin setahun 2 tahun coba-coba. Ya sebelum ngontrak itu ya dirapiin lah. Dicat ulang kan. Dicat gitu, dirapiin, dibikin meja-meja buat produksi, lampu-lampu buat produksi. Sampai akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang masih jalan. Nah mungkin setelah abis di kontrak itu aman kali, Bah? Enggak juga. Masih ada? Banyak kejadian lebih parah lagi. Tapi Abah semenjak di kontrak itu Abah masih jaga itu? Masih jaga. Cuma mungkin ada tambahan karyawan juga kali ya? Ya makanya di kontrak itu jadi jadi banyak menampung tenaga kerja. Terutama perempuan memang sekarang. Oh, kebanyakan perempuan. Wah, kejadian apa tuh, Bah? Kok masih ada, padahal udah rapi nih kan itu. Udah ditempatin gitu. Yang setahu Abah kebanyakan kesurupan. Kesurupan massal gitu. Kesurupan massal pernah, karena itu yang seru. Oh, pernah ya? Oh, itu mah
kesurupan massal ketika waktu itu kalau nggak salah jam-jam habis maghrib lah. Kejadian banyak kan kenapa ya habis maghrib gitu. Rata-rata ya? Rata-rata habis maghrib begitu habis istirahat gitu ya. Habis istirahat kan maghrib jam 6 istirahat tuh. Masuk. Nah begitu habis masuk udahlah satu ada yang ketawa gitu. Kesurupan tuh ya? Kesurupan. Digotong, dibawa lah ke musola. Ya biasanya suka manggil abah kan. Abah lah. Ternyata sebelum ini selesai ada lagi yang digotong. Oh jadi beruntun gitu ya? Beruntun, cuma nunjuk-nunjuk. Ini belum datang lagi yang kesurupan. Total berapa tuh yang kesurupan? Yang kesurupan 5 orang? 5 orang. Iya. 5 orang sampai satu yang terakhir itu nggak bisa dikeluarin. Nggak bisa dikeluarin? Nggak bisa dikeluarin, akhirnya ya manggil paranormal. Paranormal yang memang mungkin di bidangnya lah ya? Iya termasuk orang sepuh di situ yang ya tempat abah juga tukar pikiran. Sharing ya? Sharing, kalau dibilang mungkin pembimbing daerah di sini. Iya. Nah itu berarti kejadiannya rata-rata kesurupan ya? Kesurupan. Tapi kalau kan abah jaganya itu masih tetap sip-sipan apa? Enggak, kalau abah sengaja ngambil malam. Pengennya malam memang? Iya, karena memang nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau malam? Nggak ada yang mau malam. Itu sendiri abah? Sendiri. Walaupun memang udah jadi pabrik? Iya, sendiri. Wah. Sendiri teman-teman. Bagaimana tuh bayangin coba. Masih tetap sendiri? Sendiri. Iya. Terus ada kejadian lagi Pak itu? Waktu udah jadi gudang bagus itu? Ada yang terakhir mungkin yang belum lama lah. Ya. Oh belum lama ini? Belum lama. Ini. Terakhir kesurupan juga sama. Kesurupan dari katanya dari asar, karena kan abah masuknya habis maghrib ya. Iya. Dari asar itu sampai isya belum selesai, abah kan nggak tahu. Masuk udah habis sholat udah duduk aja di pos gitu. Sampai akhirnya ada yang nyusulin abah. Iya. Kan di situ ada pengawas, ada ini nggak kenal. Tapi begitu abah kenal ditanya, kenal nggak sama ini orang? Kenal, sama abah kenal. Heran itu iya. Setan bisa kenal, kurang aja tuh. Ngomongnya gimana? Iya. Ditanya, lu kenal nggak sih sama ini, sama orang ini? Kenal saya. Kenal, setan bilang kenal. Aduh. Ada 20 tahun sih wajar. Iya. Jangan-jangan yang mungkin ngajakin tidur bareng. Iya memang. Karena apa? Suaranya rada mirip lah. Rada mirip. Dia bilang, kenal, saya kenal gitu. Saya takut gitu. Oh gitu? Iya takut karena mungkin pernah diusir itu ya? Pernah diusir, dimarahin gitu ya. Itu setan aneh. Makanya Abu bilang, oh ternyata gitu ya. Kalau kita berani, setan juga takut ternyata. Oh. Ada seperti itu. Tapi kalau kita takut ya dia mau berani. Berani ya? Mau berani jelas. Iya, jadi kita yang kalah bahasa gitu ya? Iya karena begini sih. Datang nih, kadang kawan ya datang nih. Pengen ketemu abah malam gitu kan, datang. Begitu datang diajak masuk ke dalam teh, nggak mau. Iya, nggak mau. Wah di luar aja gitu? Iya pernah kita ngobrol di dalam pabrik kan. Sama masih di dalam pabrik gitu. Ya kayak Kang Yuda lah begini, kita ngopi gitu ya. Abah mau kencing. Bentar ya, gua kencing dulu. Kebetulan juga mules. Lama lah. Begitu abah keluar ternyata dia nungguin abah. Kan aneh, lalu orang lagi di kamar mandi nggak boleh tungguin katanya. Gua iseng katanya. Nah, itu makanya Kang yang disebut kalau kita berani mungkin ya tetap aja santai lah. Iya sih harusnya. Santai, iya. Relax. Dia malah nyusulin abah. Kan lucu kalau kayak gitu. Iya. Ya cuma itu aja. Iya. Nah, itu mungkin kejadian itu kemarin-marinya ya. Alhamdulillah nggak ada terjadi yang separah yang seperti awal-awal ya kali ya? Wah, nggak ada.
Iya. Tapi kalau mungkin kalau ada orang baru di situ pengen ya diajak kenalan lah. Iya. Ya udah pasti. Iya. Suka penasaran ya. Iya, wah. Lo iya gitu. Iya. Cuman prinsip Abah begitu. Prinsip satu gua nggak bakalan mati sama yang kayak gitu. Iya sih. Karena yang kayak gitu nggak bakalan matiin orang. Rata-rata kan banyak yang bilang, wah matikan lagi. Kalau kata saya sih bukan, Bah. Karena mungkin yang pertama kaget, lari, jatuh. Nah itu. Kalau ketabrak. Iya. Nah itu sebenarnya karena dia sendiri yang takut kali ya. Itu, iya. Seperti itu sih. Ya kalau Abah berani, ya memang mentalnya karena sudah teruji ya pertama ya. Udah biasa. Jadinya ya udah enggak. Ya udahlah hiraukan gitu ya. Tapi luar biasa sih, Bah. Saya banyak dapat pengalaman dari pengalaman Abah Haji nih yang mungkin gak semua orang mau ngambil profesi yang sama kayak Abah Haji. Ya. Mungkin ada di luar sana yang profesinya sama, cuman yang aku temui Abah Haji ini ya kita sempat sharing sebelumnya, ngobrol-ngobrol kayak ngopi biasa. Ternyata banyak ceritanya yang mungkin pas saya dengerin secara langsung itu ya luar biasa sih, Bah. Oh iya. Wah itu nggak kepikiran gitu. Saya langsung datang pun kayaknya belum tentu inilah gitu ya. Mungkin kalau masih kosong saya explore sih. Tapi sekarang udah ada isinya. Udah ada isinya. Alhamdulillah juga yang ini semuanya baik lah semuanya. Baik ya semua ya. Iya. Kalau kita yang baik ya mereka pun baik kan gitu. Karena mungkin ya dipikir udah kakek-kakeknya pabrik kali ya. Iya. Gitu ya. Tapi masih ganteng kan? Iya. Kayak ini, tahu nggak personil One Pulse? Galang rambu anarki. Luar biasa, Abah. Ini kita mendapatkan banyak pembelajaran dari ceritanya Abah. Dan juga banyak mungkin saya sebagai anak muda dapat banyak pengalaman, terutama memang kalau untuk keluarga ya, terutama pelajaran hidup, memang apapun kita lakukan selagi itu halal. Halal, jelas halal. Emang kan salah satu penjaga pabrik atau gudang kosong ya. Itu kan salah satu pekerjaan yang halal. Karena kita menjaga agar tidak ada yang maling gitu ya. Nah itu salah satu pekerjaan yang ibarat kata luar biasa sekali dan tidak semua orang berani untuk mengambil pekerjaan tersebut. Oke, terima kasih Abah. Atur nuhun pisan. Ya udah mau hadir di channel misteri kita. Semoga Abah sehat selalu. Amin. Dan juga jaga malamnya tetap fit ya, Bah ya. Amin. Dan juga Abah selalu dalam lindungan Allah. Amin. Dan satu Bah, mungkin wejangan dari Abah sebagai senior lah katanya. Senior orang tua gitu kan. Yang dimana mungkin bisa kasih buat teman-teman misteri kita, sadur-sadur semua. Ya, sampai sekarang alhamdulillah Abah berprinsip, berpedoman ya pada 3 hal. Satu, bersyariat. Syariat seperti Abah inilah, kerja, usaha apapun itu, bersyukur mau banyak atau sedikit hasilnya kita harus bersyukur atas apa yang kita kerjakan. Tapi jangan lupa kita berdoa, munajat. Kalau kata Abah munajat, munajat. Berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan itu menjadi keberkahan buat kita. Amin. Sebab kalau udah berkah menurut Abah gitu ya, menurut Abah itu apapun itu cukup. Cukup ya, walaupun sedikit tapi cukup. Wah cukup, apalagi banyak. Bagi banyak. Iya kan itu. Dan yang terakhir tetap kita berserah diri kepada Allah. Sebutannya hakikat semuanya pada Allah. Benar. Mau kita berhasil atau tidaknya semuanya dari Allah. Iya kan. Kita bersyariat, bermunajat, semuanya hakikat sama Allah. Tapi percaya ketika kita berkeyakinan semuanya hakikat sama Allah, apapun itu insya Allah ada tangan-tangan Allah yang nanti akan membantu. Ada aja jalannya. Ada jalannya dan mudah-mudahan kita juga nggak bakalan susah lah. Benar. Dimanapun kita berada, insya Allah kalau kitanya selalu bersyukur dan juga mau menerima segala sesuatunya, pasti ada aja jalannya. Ada satu lagi doa buat Kang Yuda, terutama buat misteri kita. Oh iya, apa nih Pak? Mudah-mudahan kedepannya lebih bisa maju lagi. Amin. Bisa konten-konten yang lebih kreatif lagi lah. Amin. Dan mudah-mudahan bisa bertambah apa tuh sebutannya tuh? Subscriber. Subbreaker kalau kata yang selalu bilang. Ya. Subbreaker ya. Mudah-mudahan juga berkah. Amin. Mudah-mudahan berkah lah.
Amin. Itu aja dari Abah lah. Oke Abah, terima kasih banyak. Sama-sama, Doanya Kang Yuda. diterima, moga-moga Allah mengabulkan. Amin. Amin. Dan Abah juga sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih Bah ya. Ya, sama-sama. Untuk pesannya moga-moga teman-teman semua juga bisa termotivasi Bah. Ya. Ya dari pesan-pesan yang atau wejangan dari Abah Aji Iya. yang memberikan kepada saudara semua. Ya. Oke, buat saudara semua, kembali lagi ya, cerita Abah ini kita ambil hikmahnya ya dan pesannya dengan tujuan agar teman-teman semua mendapatkan pengalaman yang mungkin teman-teman belum tahu dan juga mendapatkan pesan-pesan yang mungkin bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari saya Kang Yuda dan Abah Aje ya. Jangan lupa di subscribe, like dan share untuk membantu channel Mister kita agar terus berkembang dan pastikan mereka ada di sekitar kita.